Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah rahasia mustajabnya doa Habib Soleh Tanggul. Kewalian Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid tidak diragukan lagi. Kewaliannya telah mencapai tingkatan kutub, yakni pemimpin dan pemuka bagi para aulia di masanya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf pernah berkata bahwa Habib Soleh adalah orang yang doanya selalu terkabul dan orang yang sangat dicintai dan disegani. Dari banyak referensi tentang karomah beliau, kisah ini diambil dari manaqib Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang ditulis Sohibul Fadilah Sayyidi Al-Habib Muhammad Rafiq Al-Kaf yang dipublis pada 6 Juli 2017. Dalam manaqib tersebut diceritakan beberapa karomah dan perjalanan dakwah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Soleh lahir di Korba Bakarman, Wadi Am, sebuah desa di Hadramaut, Yaman, pada tahun 1313 Hijriah. Ayah beliau Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, ulama yang sangat dihormati. Ibundanya seorang wanita solehah bernama Aisyah dari keluarga Al-Abud Ba Umar dari Masyaikh Al-Amudi. Beliau mempelajari Al-Quran dari seorang guru bernama Syekh Said Bamudij di Wadi Am. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf beliau pelajari dari ayahnya, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Pada usia 26 tahun, bertepatan tahun 1921 Masehi, Al-Habib Soleh meninggalkan Hadramaut dan hijrah ke Indonesia, ditemani Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Setibanya di Indonesia, beliau singgah di Jakarta beberapa hari. Mendengar kedatangan Habib Soleh, sepupu beliau, Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, meminta Habib Soleh untuk tinggal sementara di kediamannya di kota Lumajang. Setelah menetap beberapa hari, beliau pindah ke Tanggul, Jember, Jawa Timur, dan akhirnya menetap di Tanggul hingga akhir hayat beliau. Sebelum memulai dakwahnya di Jember, Habib Soleh pernah mengasingkan diri lebih dari 3 tahun. Beliau berkhalwat dengan membaca Al-Quran, bersolawat dan berzikir. Guru besarnya Al-Imam Al-Qut Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengajak beliau keluar dari khalwatnya, lalu meminta Habib Soleh datang ke kediamannya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Al-Habib Abu Bakar, Habib Soleh mendapat mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah imamah dan sorban hijau dari gurunya sebagai pertanda kewalian kutub yang akan diembannya. Setelah itu Habib Soleh mendapat isyarat untuk datang ke Mekah dan Madinah. Usai berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, beliau kembali ke Indonesia untuk berdakwah. Dakwah Habib Soleh diawalinya dengan membangun musola di tempat kediamannya. Habib Soleh mengisinya dengan sholat berjamaah dan menghidupkan Quran antara maghrib dan isya. Beliau juga memberi tausiah dan pengajian yang membahas seputar ilmu syariat dan ilmu fikih. Setiap selesai sholat asar, beliau membacakan kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diuraikannya ke dalam bahasa keseharian masyarakat sekitar, yakni bahasa Madura. Beberapa tahun kemudian, beliau mendapat hadiah sebidang tanah dari seorang muhibin atau orang yang mencintai anak cucu keturunan Rasulullah SAW, yakni Haji Abdul Rashid. Di atas tanah inilah beliau membangun masjid yang diberi nama Masjid Riyadhus Sholihin dan kemudian mewakafkannya. Dakwah dan kegiatan keagamaan pun kian hidup setelah masjid ini berdiri.
Selain berdakwah di masjid, Habib Soleh dalam kesehariannya selalu melapangkan orang susah, membantu orang-orang yang dililit utang, membantu fakir dan anak yatim. Jika beliau melihat gadis dan pemuda yang belum kawin, beliau mencarikan pasangan hidup dengan menawarkan seorang calon. Pernah pula dalam sehari beliau mendamaikan 2 atau 3 orang yang bertikai. Dalam kehidupan bermasyarakat, Habib Soleh tercatat sebagai pemberi semangat dengan meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Islam Surabaya. Beliau dikenal karena akhlaknya yang mulia, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dikisahkan suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Beliau berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur, Jakarta. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak orang berkumpul melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan, lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Tak lama kemudian setelah Habib Soleh mengadahkan tangannya ke langit, seraya membaca doa meminta hujan, tak lama kemudian hujan pun turun. Suatu ketika ada orang yang bertanya, "Ya Habib Soleh, apa sih kelebihan ibadah Habib sehingga doa Habib cepat terkabul?" Habib Soleh menjawab, "Mau tahu rahasianya? Saya tidak pernah menaruh pispot di kepala saya." Orang itu bertanya kembali, "Apa maksudnya ya Habib?" Habib Soleh berkata, "Jangan pernah pispot di kepala dalam beribadah. Artinya jangan membanggakan dunia yang pada akhirnya hanya akan membuat diri kita malu. Pispot, walaupun terbuat dari emas murni yang terbaik di dunia dan bertahtakan intan berlian yang juga terbaik, kalau dibuat topi tetap akan membuat malu." Kalau orang membangga-banggakan diri bermodalkan dunianya, lihat saja, orang itu akan terjerembab oleh dunia, karena amal orang itu dipamer-pamerin, kata Habib Soleh. Selain itu katanya, jangan melakukan dosa syirik. Itulah sebagian kisah dan karamah Habib Soleh Tanggul. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Allah dan para kekasihnya, agar tergugah hati kita untuk senantiasa meneladaninya dan makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.